Intens update hari ini masih tentang duka yang menyelimuti keluarga almarhumah Julia Rahmawati atau Julia Perez. Hari keempat pasca meninggalnya Jupe, baik Sri Wulandsi ibunda Jupe serta dua adiknya masih terkenang sosok Jupe. Di tengah kepiluan yang amat mendalam ini, dua adik Jupe berusaha bangkit mewakili sang bunda yang masih rapuh atas kehilangan si sulung yang menjadi tulang punggung keluarga. Salah satu adik Jupe, Nia Anggia, yang berusaha menutupi kesedihannya, kini diharuskan mengurus semua biaya pengobatan sang kakak yang hampir 5 bulan menjalani pengobatan di rumah sakit. Meski banyak yang menduga jika biaya pengobatan almarhumah mencapai miliaran rupiah, kabarnya sampai kemarin keluarga almarhum belum mengetahui biaya pengobatan Jupe. Benarkah biaya pengobatan melebihi jumlah uang donasi yang diterima Jupe? Aku datang ke sana dengan administrasi, katanya disuruh tunggu seminggu lagi. Katanya saking loadingnya banyaknya, administrasi Kak Jupe, jadi tidak bisa hari itu juga. Jadi aku berpikir, oh gitu ya, oke, oh jadinya nggak bisa hari ini diselesaikan. Iya, kata mereka minta waktu seminggu lamanya, nanti saya ditelepon. Gitu. Nah saya cek total biaya terakhirnya pun udah bikin shock gitu. Itu bulan yang lalu udah lumayan gitu. Jadi nggak tahu katanya untuk bulan yang ini. Jadi oh ya udah, aku pikir nanti dikabarin katanya seminggu lagi. Donasinya ini kayaknya sih lebih cukup untuk bayar rumah sakitnya, karena rumah sakitnya biayanya luar biasa. Luar biasa. Saya berharapnya kan memang ada lebih. Tapi kan selama beliau di rumah sakit aja kita banyak pengeluaran yang harus dibayarkan. Gitu. Begitu beliau meninggal pun biaya rumah sakit pun tak terduga, gitu kan totalnya ya. Jadi ini aja kayaknya kita nggak cukup dari donasi untuk menutupi kayaknya, tapi ya kita lihat nanti aja gitu. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada dasarnya ya. Alhamdulillah. Tetap terima kasih atas donasinya gitu, tapi ya balik lagi ke situ. Sosok artis serba bisa itu kini memang telah pergi untuk selamanya. Namun kenangan juga semangatnya sampai kapanpun akan terus terpatri di dalam hati sang bunda, dua adiknya juga sahabat. Walau berat menanggung rindu yang tak berujung ini, sang bunda bersama dua putrinya yang masih tersisa ini berusaha mewujudkan mimpi almarhumah yang belum terwujud. Sebagai ibu, Sri Wulandsi pun langsung memasang spray kesayangan almarhumah di atas tempat tidur yang tak pernah dirasakan lagi oleh sang pemilik. Ini spraynya udah diganti, pesanan yang dari mama. Baru nih. Pengen warna gold, bilang pengen warna gold. Kangen kamar ini nggak ada di sini. Oh lagi kan Bella mama nih yang ngambil spray saya, nonton di sini makan di sini bareng. Dari mama di sini di bawah di Bella. Di sana juga lebih enak buat tidurnya, ya nggak, lebih nyaman. Kita harus meneruskan semuanya, yang keinginannya kita harus teruskan semuanya keluarga, walaupun bagaimana caranya kita harus teruskan niat baik dia. Untuk keinginan dia lagi membangun rumah singgahnya, hanya itu yang belum kesampaian ya. Padahal semua orang udah kasih segala-gala sumbangan untuk di rumah itu sebenarnya udah komplit, hanya tinggal nunggu dia aja, itu yang belum kesampaian. Sebenarnya dia ingin, ya Allah, dia ingin bagi rasa, dia ingin semuanya yang penyakit kanker, itu pun khusus bagi orang-orang yang susah, dia ingin sekali nolong. Tak hanya keluarga dan juga kerabat yang kehilangan, sejumlah masyarakat pun masih terus membanjiri makam Jupe di Taman Pemakaman Umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Banyaknya para peziarah yang datang membuat makam almarhumah dipenuhi gundukan bunga. Kondisi ini membantah soal kabar yang menyebutkan jika makam almarhumah amblas pasca diguyur hujan deras beberapa hari lalu. bunga
bunganya sampai tinggi ya, tebal gitu. Karena emang posisi masih baru, wanginya ke ini banget gitu. Karena emang posisinya biasa kan prosesnya pemadatan dulu ya. Jadi biar nanti setelah dipasang rumput itu nggak turun gitu. Jadi nggak turun lagi, nggak amblas gitu. Terkecuali nanti papannya udah rusak baru amblas, itu pun biasanya 2 tahun atau sampai 3 tahun. Tergantung papannya udah rusak. Kesedihan keluarga juga masyarakat atas kepergian almarhumah Jupe tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan oleh Ririn Ekawati yang juga harus kehilangan sang suami. Seperti apa pengabdian terakhir Ririn untuk sang suami? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Pasca sang suami meninggal dunia, inilah curahan hati Ririn Ekawati yang harus melanjutkan hidup dengan kelima buah hatinya. Lantas seperti apa Ririn mengisahkan kenangan bersama Ferry Wijaya saat masih berpacaran, menikah hingga akhirnya Ferry meninggal dunia? Kan pasti keinget kan gitu, kayak masih gak nyangka aja ini beneran gak sih gitu. Tiga hari pasca kepergian suaminya Ferry Wijaya, Ririn masih belum mampu menerima kenyataan pahit jika sang suami tak lagi berada di sisinya. Ia tak menyangka jika kepulangannya usai menunaikan ibadah umroh hanya untuk mengantar sang suami menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Begitu terpukulnya ia atas meninggalnya Ferry akibat penyakit leukemia. Membuat jiwanya labil dan membuat Ririn sulit memejamkan mata lantaran bayangan sang suami masih menghiasi kepalanya. Bahkan Ririn belum sanggup untuk masuk kamar pribadinya di mana kenangan bersama almarhum suami banyak terjadi di tempat itu. Jujur tuh aku sekarang tuh masih bingung banget ini perasaannya bener gak sih gitu. Kadang-kadang aku tuh juga kayak masuk kamar kan kayak barang-barangnya dia biasa untuk berobat, oksigen gitu-gitu kan masih stay di depan kamar aku. Kan pasti keinget kan gitu, kayak masih gak nyangka aja ini beneran gak sih gitu. Aku baru dateng, terus itu aku gak mau masuk kamar. Tadi baru masuk kamar karena mandi harus ambil baju. Aku gak tidur, masih bingung jujur aja. Mimpiin enggak, cuman pas aku lagi tidur tuh kayak lagi ada yang elus-elus. Tiba-tiba pas aku bangun aku pegang dikit banget. Foto terakhir ini foto yang dia kirim waktu dia lagi di puncak sebelum kejadian dia meninggal itu. Jodoh, maut adalah takdir dari sang ilahi Robi. Walau kematian adalah sebuah ketetapan yang tak bisa dihindari, toh terasa berat saat harus melepas orang yang kita sayangi menuju ke pangkuan sang Halik. Di tengah rasa sedihnya yang begitu mendalam, wanita yang populer sebagai model, pemain film layar lebar, presenter juga mantan istri Edwin Abeng ini berusaha menghibur diri dengan mengenang saat-saat manis saat ia dan almarhum suami untuk kali pertama bertemu. Hingga merajut cinta selama 5 bulan sebelum akhirnya menikah pada tahun 2015 lalu. Benarkah jika rasa cintanya yang begitu besar pada almarhum suaminya tak membuatnya mundur selangkah pun meski sang suami telah menderita penyakit leukemia? Sebenarnya suamiku itu kan sakit udah 4 tahun. Aku belum kenal dia pada saat itu. Nah setelah itu kita pacaran. Terus dia bilang gimana kalau kita nikah aja. Ya, tapi aku punya penyakit kata dia gitu. So penyakit apa gitu? Leukemia. Ah masa? Karena kan badannya sehat banget, nggak kenapa-napa gitu, nggak kelihatan kayak orang sakit. Jadi aku bilang nggak apa-apa, aku urusin nggak apa-apa gitu. Terima apa adanya. Memang aku sayang sama dia, sayang banget.
kita awalnya cuma temenan gitu. Dia juga udah punya pacar yang lain, sampai akhirnya dia putus. Kita temenan aja sampai akhirnya ya, oh ternyata dia suka ya. Akhirnya kita pacaran, terus sampai kita nikah. Jujur agak punya komitmen untuk menikah itu tuh masih agak-agak, bukan trauma ya, maksudnya agak-agak iya nggak ya nanti apalagi gitu-gitu. Tapi aku pikir aku juga suka, terus kita udah jalan berapa bulan gitu, terus sama-sama sayang juga, ya udah langsung aja gitu ngomongnya, ya udah iya ayo. Tapi kalau aku sakit punya penyakit, kamu masih mau nggak? Penyakit apa? Aku pikir biasanya kan dia kayak cuman ngeluh tuh perutnya sakit mah, apa lambung, sakit lambung mah, kamu mah ya awalnya sakit perut biasa gitu. Terus baru dia cerita deh, aku tuh leukemia gitu. Hah? Kamu udah periksa? Enggak, udah dari 2 tahun yang lalu. Berarti ini kan 2 tahun nih gitu ya. Udah dari 2 tahun yang lalu. Kamu harus periksa loh, gituin. Enggak mau orang, karena dia sehat banget loh. Yang kayak sehat, gak kenapa-napa. Oh gitu, aku bilang ya udah, tapi harus treatment ya one day gitu. Aku ajak ke dokter, dia awalnya nggak mau. Terus aku bilang, kalau kamu nggak mau ke dokter, kamu nggak sayang sama aku. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus sayang sama diri kamu. Totonya aku hamil 2 bulan. Aku bilang, kalau kamu pengen punya anak, terus kamu pengen lihat anak kita sampai besar, kamu harus berobat gitu. Apalagi kan ada anak-anak yang lain nih, ada anaknya dia yang 3 ini gitu kan, kasihan masih kecil-kecil, aku gituin. Ya udah iya, aku mau berobat. Kini hanya kenangan yang tersisa. Tumpuan wanita kelahiran Balikpapan 34 tahun silam ini ada pada Abigail Katlea Putri yang masih berusia 6 bulan. Kehadiran Katlea dianggap Ririn sebagai pelipur lara guna mengobati kerinduan pada sang suami. Tak adanya sosok ayah membuat anak-anak Ferry dari pernikahannya terdahulu, juga anak Ririn hasil buat cintanya dengan Edwin Abeng, kini bersatu untuk menemani Ririn membesarkan Katlea tanpa sosok ayah. Halo. Hai Mama. Ini Mama loh. Mama. Halo sayang. Uncle Ferry itu orangnya baik, penyayang, terus suka jagain aku kalau di rumah sakitnya waktu aku sakit gitu. Duh. Cetakannya bukan 11-12 lagi. Plek ketiplek. Mukanya mirip banget. Emang mungkin Allah udah kasih jalannya, dikasih Katlea supaya kalau kangen sama Ferry, lihat dia aja tuh udah sama. Assalamualaikum anak baik. Hey. Pastinya berat sih buat aku, ini berat banget. Tapi insya Allah aku kuat buat anak-anaknya. Nggak ada rencana apapun yang bisa aku pikirin saat ini. Yang aku pikirin gimana aku bisa kuat buat anak-anak. Itu aja. Ferry juga punya anak yang 3 ini loh. Walaupun gimana kan, walaupun saya bukan ibunya, tapi kan ada anaknya juga yang lain. Kasian gitu. Pasti mereka juga sedih banget kehilangan papanya. Usai kesedihan Ririn Ekawati atas kepergian sang suami ke pangkuan sang halik, lantas apa cara yang dipilih Marsha Risdari alias Dede Cantik asal Ciraos saat menunggu beduk maghrib? Dari kehilangan mendalam Ririn Ekawati, inilah cara Marsha Risdari, pemeran Dede Cantik dalam sinetron Dunia Terbalik saat menanti waktu berbuka puasa alias ngabuburit. Selesai syuting, seperti apa aktivitas Dede yang langsung berbagi kasih dengan memberikan bingkisan puasa pada seorang pengamen jalanan? Bulan Ramadan dengan berkah berlimpah bagi kaum muslim yang menjalankan puasa dengan ikhlas adalah ruang dan waktu yang selalu dirindu.
Marsha Risdari atau pemeran Dede dalam sinetron Dunia Terbalik menghayati bulan suci lewat tindakan berbagi kasih dengan sesama. Bersama tim intens yang ingin berbagi berkah Ramadan, Dede yang baru selesai syuting ingin mengisi waktu menunggu buka puasa atau ngabuburit dengan menemui sesama yang berkekurangan untuk menyalurkan cinta lewat bingkisan puasa. Lantas seraya menyusuri jalanan, Dede pun dibuat renyah saat menyaksikan kondisi seorang pengamen dengan pakaian yang sudah tak layak dikenakan. Maka inilah pertemuan yang begitu menyentuh antara Dede dan sang pengamen jalanan yang terus mengais rejeki selama bulan puasa. Ya pemirsa intens sambil ngabuburit, Marsha mau nyari orang yang kurang mampu untuk dikasih sama Marsha. Seenggaknya sedekah gitu ya buat di bulan Ramadan ini, kan alangkah baiknya kita juga sedekah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pemirsa intens, itu ada yang lagi duduk di situ, kita samperin ya, siapa tahu bisa kita kasih. Soalnya ini kayak kasihan banget diem, ada bapak-bapak, lihat. Kita samperin aja pemirsa intens. Assalamualaikum Bapak. Iya, kenalin saya Marsha. Bapak di sini duduk nungguin apa Pak? Boleh saya duduk di sini ya Pak? Silakan. Lagi nungguin lagi usaha ngamen. Oh, ngamen. Ya. Bapak ngamen dari jam berapa? Tadi keluar jam 3. Iya. Bapak puasa? Puasa. Alhamdulillah. Bapak di sini setiap hari ngamen, kegiatannya setiap hari? Iya, ngamen sehari-hari saya. Jadi di sini Marsha juga mau kasih Bapak iya, ini pemirsa intens. Marsha mau kasih Bapak bingkisan sedekah buat Bapak, buat bisa makan di rumah. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak. Alhamdulillah. Ini Pak, ada bingkisan buat Bapak dari pemirsa intens sama Dede. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak. Ini ada sedikit sih. Kita buka pemirsa intens. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak ada makanan ringan. Buat Bapak ada sirup, ada teh, ada yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak bisa diterima ya. Alhamdulillah saya terima dengan lapang dada untuk keluarga saya, anak saya, binti saya. Mudah-mudahan semoga rezeki kakak sama teteh semua di Allah yang membalasnya. Amin, amin. Iya, saya terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu pengamen yang hidup berkekurangan terasa begitu menggetarkan nurani Dede. Dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari, toh pengamen itu masih tetap setia menjalankan ibadah puasa meski hanya berbuka puasa dengan nasi dan garam bersama anak dan istrinya. Biasanya penghasilan Bapak sehari dari ngamen itu berapa Pak? Paling gede 40, kadang-kadang 50. 40.000 kadang-kadang 50.000? Iya. Itu Bapak cukup buat makan Pak? Kalau buat makan mah kurang teh, anak saya 4. Kalau bulan puasa kayak gini Bapak buka kadang? Ya buka seadanya aja. Seadanya buka, adanya begini ya begini, begitu. Seadanya aja makan untuk sama anak-anak, keluarga. Terus kalau misalnya Bapak lagi nggak punya uang banget, misalnya hasil ngamennya Bapak gimana buat bayar kontrakan? Ya kita minjem dulu sama tetangga 10.000, 15.000 buat makan rame-rame. Iya, ya makan kadang-kadang nasi aja magar begitu. Ya ampun pemirsa, tersentuh banget ya. Saya pamit dulu ya Pak. Ya, makasih Bapak. Amin. Amin. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa Pak. Dan usai berbagi kasih dengan pengamen jalanan, Dede pun melanjutkan kegiatan ngabuburit dengan berburu takjil di dekat lokasi syuting. Seru tentunya, apalagi saat Dede berusaha menggoda salah seorang penjual gorengan demi mendapatkan takjil gratis seperti berikut ini. Sekarang waktunya Marsha mau cari bukaan, mau cari takjil. Di sini banyak banget makanan. Tuh udah ada apa ini? Ada kayak gorengan, ada risol, terus di situ juga ada pisang coklat. Pokoknya banyak banget. Dan sampai bingung nih mau milih yang mana. Tapi karena aku berhubung aku suka pedas, jadi aku mau beli risol pedas dulu. Halo Teh.
Aku mau beli risol pedasnya. Aku mau beli 4 aja deh. 4. 5 boleh deh. 5. Ini. Makasih ya. Pemirsa, aku udah dapat beli risol. Terus paling apa lagi itu ada manis-manisnya, kita beli ke sana. Biasanya kalau aku cari bukaan tuh paling ada dekat-dekat lokasi sini, pemirsa. Abang mau pesan, mau beli piscok. Piscoknya 5 deh. Gak gratis bang? Gratis gimana? Ntar kita nyari itu juga ya? Iya, nyari uang ya? Nyari rezeki. Nyari rezeki. Sip. Ini enak kan nih? Oh, coba nanya. Belum buka. Oke. Makasih ya. Nih, makasih ya. Oke, pemirsa Intens, aku udah dapat 2 tajil. Dan waktu berbuka tiba, Dede yang telah membeli takjil langsung berbuka puasa bersama para pemain seperti Mika Amalia, Agus Kuncoro, hingga Dias Ardiawan di lokasi syuting Dunia Terbalik. Dan pastinya suasana berbuka penuh keseruan dengan canda tawa khas para pemain Dunia Terbalik. Biasanya gini, kalau misalnya buka puasa di basecamp tuh biasanya rame-rame. Jadi misalnya pemain yang lain bawa apa, terus kayak kita pada mintain gitu. Terus kayak tadi kan aku bawa piscok sama apa? Sama piscok sama risol, terus dibagi-bagi. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah. Om Agus kok makannya beda sendiri, makan bebek apa tuh, bebek apa? Dibeliin Sobri. Dibeliin Sobri. Terus Sobri kok nggak beli? Sobri. Tadi udah makan, udah makan. Ah ya, kamu nggak buka puasa? Udah tadi baru makan tajilan, cemil-cemil gitu. Kenyang gitu? Enggak, belum mau, tapi masih nanti aja makan beratnya. Oh. Mau ditraktir? Mau traktir aku? Ayo. Hah? Sementara itu seperti apa lucunya Baby Alita, putri Alis Norin saat menjalani sesi pemotretan? Benarkah Alis Norin sampai menyediakan kulkas khusus untuk menyimpan persediaan ASI bagi Alita? Lalu seperti apa pula kisah Vena Melinda saat berbuka puasa sambil ditemani Baby Vania? Dan inilah tingkah lucu Alita Noralawi, putri Alis Norin. Berusia 4 bulan, Baby Alita yang cantik dan imut itu tampak begitu menggemaskan saat menjalani sesi pemotretan bersama Alis Norin untuk sampul majalah. Terus digendong Alis, Baby Alita terus digoda para kru agar tertawa saat dibidik kamera. Maka lihatlah betapa imut dan lucunya Alita dan Alis saat menjalani sesi pemotretan perdana untuk sampul majalah yang berlangsung di tempat kediaman Alis berikut ini. Ini lucunya, ini lucunya, ini aja lihat ini. Alita, Aida. Kita ini photoshoot untuk cover majalah. Jadi it's her first cover, yeay. Dan heboh tadi soalnya untuk bikin dia ketawa apa segala macam karena kan dia sempat ngantuk segala macam juga kan. Terus lapar gitu. Jadi kayak harus tim horenya banyak gitu supaya dia ketawa. Dan Alis yang begitu bahagia mengasuh malaikat kecilnya menyiapkan kamar khusus untuk putri kesayangannya itu. Bertema monokrom yang didominasi warna hitam putih, kamar si kecil Alita dilengkapi boneka-boneka kecil menjadi semakin indah dan lucu. Tentunya pula inilah ungkapan cinta dan perhatian paling dalam dari Alis untuk memberi kenyamanan bagi buah hatinya. Ini adalah cribnya, box babynya. Terus dalamnya tuh ada, emang temanya tuh kayak monokrom, hitam putih, abu. Karena mamanya nggak suka warna-warni. Terus ada kayak boneka-bonekanya. Terus ada kayak bantal peyang. Terus kayak kelinci-kelinci. Gitu. Terus ini ada karpet. Ini tuh bisa bolak-balik. Maaf ya pakai kaki. Ntar nih. Jadi ada gini nih. Tuh bisa bolak-balik warnanya.
Jadi ini tuh buat tempat dia main-main gitu loh gitu. Jadi kalau misalnya kejilat atau ke apa sama bayi gitu tuh aman gitu, dia nggak masalah. Asal kita rajin-rajin dibersihin. Tasnya ini ada kayak boneka-boneka yang favorit. Ini ada kayak LED box juga, kayak dipakai namanya, ini bisa gonta-ganti ini. Terus karena lucu, aku dari dulu tuh senang si awan-awan itu, jadi akhirnya dibikin kayak gini deh. Jadi dia kayak hujan ke raknya. Gitu. Terus di sini ada jam, terus ada kayak dekorasi lagi, terus itu buku-bukunya Lita juga di situ. Terus di sini ada buat changing ininya apa? Buat ganti popok dan segala macam. Jadi ada kayak gambar-gambar yang hitam putih semua sengaja supaya menstimulate Alita juga untuk kayak dia lebih cepat mikir apa segala macam gitu, untuk ngebantu melatih gitu ya. Karena mamanya suka kelinci, jadi tuh ada lampu kelinci, misalnya kursi kelinci nih. Coba nih ya, ini kursi Alita nih yang buat kursi Alita nih. Kursi Alita. Sudah ya. bisa nih gini. Bisa tiduran tuh. Iji. Ayo Alita. Tak hanya mendekorasi kamar Alita, ibu muda ini pun begitu telaten mengurus putri kecilnya. Selain mengurangi jadwal kerja, Alis Norin pun sampai menyiapkan satu kulkas khusus untuk menyimpan ASI untuk baby Alita. Nah pemirsa, ini ada stok ASI aku. Tuh, karena emang aku pengennya kan ngasih ASI eksklusif. Jadi aku pengen nyetok dan ada persediaan lah gitu. Dan kan bentar lagi juga Alita mau empasi. Jadi untuk campuran-campuran untuk makanannya juga ada susunya. Jadi ASI aku pengennya bener-bener full ASI selama mungkin lah gitu. Jadi doain ya. Dan kebahagiaan Alis bersama buah hatinya juga dirasakan Vena Melinda. Bersama Fania, putri kesayangannya, Vena semakin antusias saat menyiapkan menu buka puasa hingga barbeque bersama kedua putranya, Farel dan Atala. Menariknya lagi, Farel dan Atala pun terlihat tak mau berjauhan dari Fania. Maka seperti inilah potret bahagia Vena bersama ketiga buah hatinya yang tengah sibuk mempersiapkan semua makanan untuk berbuka puasa. Jadi sekarang kita mau siap-siap buat buka puasa dulu ya pemirsa. Ini kolatnya udah ada semua. Daging-dagingnya mana? Oh udah ada barbeque-nya di luar, yuk kita lihat dulu keluar. Ini makan apa? Makan apa? Wortel ya, makan wortel ya. Bingung dia. Lompat lagi. Hah? Iya, pinter. Kita seneng ya kayak gini ya, siap-siapin takjil kan seninya kita bulan Ramadan tuh seperti ini, heboh. Wah, kita buka puasa banyak hari ini. Enaknya buka puasa di rumah ya. Iya, nikmat ya. Muter-muternya pakai apa? Muternya pakai tangan. Oh serius? Iya. Panas dong. Gosong. Iya. Padahal Fania mau sosis ya. Oh, gosong sih dagingnya. Gosong deh. Ya. Fania nggak mau ya. Iya, alhamdulillah ini puasa yang tahun ini sangat istimewa karena ada Fania atau Bina. Fania tuh berkah banget karena hari-hariku ada Fania tuh rasanya bahagianya tuh yang nggak bisa diungkapkan ya. Karena anaknya coba lihat tuh, ceria, nggak pernah rewel. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Siraman rohani dan menyejukkan dari Ustadz terkemuka Indonesia. Dimeriahkan oleh penampilan spesial Armada. Pemain dunia terbalik. Jumat 16 Juni dari Masjid Al Barokah Cilengsi.